Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi langsung saja saya akan mewawancarai Fitri, yang bernama Fitrianti. Nah, mengenai berbicara tentang COVID-19 ini, di saat ini yang melanda berbagai negara. Nah, ada bagusnya kita langsung ke negara Vietnam agar pemirsa bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan negara Vietnam itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan apa yang terjadi selama pandemik ini yang melanda di negara Vietnam? Saya Fitrianti yang berasal dari Indonesia yang berkuliah di Vietnam. Jadi dari data yang saya ketahui dan berita yang ada di sini, terus yang saya sukai di sini itu seperti saya tidak memulangkan diri ke Indonesia karena melihat strategi Vietnam sendiri yang menghadapi COVID-19 di sini itu bisa dibilang bagus. Dari datanya yang meninggal saja 0 orang, positif 270 orang, dan yang sembuh 225 orang. Jadi negara itu di sini tuh lebih cepat pergerakannya. Itu yang satu yang saya suka karena lebih cepat menanggulangi semua yang ada seperti itu. Nah, demikian mengapa Vietnam tidak mencatat satupun kematian virus corona yang mencengangkan banyak pihak, dan bagaimana tentang ekonomi tentang ekonominya di sana menurut Fitrianti itu sendiri. Oke, terus jadi seperti ini, di Vietnam itu kunci kesuksesannya itu melakukan tes dengan strategis, aktif mencari orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan mereka yang dinyatakan positif. Selain itu juga mereka menggelar kampanye informasi yang efektif. Paling penting semua dilakukannya pokoknya secara cepat. Dari awal ini dipahami sebagai suatu masalah yang sangat serius, virus yang bisa menyerang siapa saja. Mungkin karena bertindak lebih cepat dibandingkan negara di dunia kecuali Cina. Jadi di saat itu Amerika belum lagi memiliki tes yang efektif, tapi Vietnam sendiri itu sudah memiliki. Jadi termasuk sangat cepat lah. Terus dari data yang saya tahu itu, kemudian beritanya yang ada kalau masalah pemulihan ekonomi di Vietnam itu dianggap lebih cermat dan cepat dalam merespon COVID-19 ini, karena Vietnam itu dinilai telah meminimalkan dampak yang terjadi pada saat COVID-19, dan yang merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang ekonominya akan tumbuh pada tahun ini. Jadi data terbaru atau data moneter internasional atau IMF yang memprediksikan ekonomi Vietnam tumbuh 24% pada tahun ini. IMF juga memuji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Vietnam untuk menahan dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID-19. Vietnam itu tercatat memiliki 1.228 kasus COVID-19 dan 35 kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kondisi yang ada di sini ataupun dari data yang saya ketahui, karena sejujurnya kita juga sangat-sangat belajar dari suatu kasus ini atau sesuatu yang terjadi pada saat COVID-19 yang menimpa semua orang atau negara-negara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya. Saatnya saya undur diri. Sekiranya itu saja yang bisa saya
sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.